Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bibi sepuh, para hadirin dan hadirat jamaah Masjidul Huda rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Injing menika kula lan panjenengan alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah subuh, yang mana tentunya hari ini puasa kita memasuki hari yang ke-5. Itu artinya berarti Idul Fitri kurang pinten 25 kalau 29 hari. Para rawuh rahimakumullah, memang hitungan waktu bahkan materi terkait dengan di dunia niku kalau dihitung sebelum terjadi itu kadosi tasik dangu. Dengan ngitung niki cek kurang selawe dina cek suwe, cek oleh papat. Tapi nek wis riyo lho kok cepet. Sami kalih umur. Kula lan panjenengan iki berapapun umur kita, dulu ketika kita masih kecil, umur 50 cek dawa, cek suwi. Tapi lek sakniki wis umur 50, nopo malih 60, nopo malih 70, nopo malih 80, rasane cek tas wingi. Nggih napa nggih? Nggih. Karena dunia itu memang namanya dunia. Dunia itu bentuk tafdil, bentuk mu'annas yang itu memiliki makna superlatif sangat rendah. Niku dari dana kemudian menjadi dunia. Kalau bentuk mudzakarnya adna, itu pendek maknanya, singkat, remeh. Sama dengan kita ini punya sesuatu. Nun sewu, umpami wonten tiyang niku sing ngrintis usaha dari nol. Niku kan gak ada cita-cita. So emben asale gak duwe omah, pengin duwe omah cilik-cilikan. Engko lek wis duwe cilik pengin digedhekno. Niku koyok-koyok ketika direncanakan niku koyoke engko lek wis duwe ngene enak bersyukur. Tapi lek wis duwe kadang-kadang niku biasa. Kalau sudah harian biasa wis biasa. Duwe sepeda motor, kepengin duwe motor, wis gak apa-apa elek-elekan. Mulai duwe motor lak sewenang, rasane atiku bersyukur. Begitu punya mobil, kadang-kadang lali syukuri. Engko ngejar mana sing dhuwure maneh. Terus ngoten. Ini kalau kita tidak bisa memaknai apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dalam konteks mensyukuri. Para menika para bapak, para ibu rahimakumullah. Kita diwajibkan puasa. Niku kalau panjenengan pirsani dan runtutan ayat puasa itu. Di 183 surah Al-Baqarah ini endingnya kan la'allakum tattaqun. Lalu di ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Kalau sudah begitu diasah dengan puasa lalu mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Endingnya apa? Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lah kita ini diasah untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Jadi wow. Soalnya yang boten-boten para rawuh para hadirin rahimakumullah. Niki teng surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala sampun memperingatkan kepada kita semua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal amlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemahannya kan, ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum dan seterusnya.
Nopo laibun itu? Laibun itu permainan. Para ahli tafsir niku ketika menjelaskan ayat ini, pertama yang menarik di ayat niki, para rawuh, ini urutannya. Permainan, baru lahun. Lahun itu sesuatu yang melalaikan. Koyok sibuk tapi nggarai lagi. Koyok sing dilakoni wis akeh apike tapi sia-sia, naudzubillah. Nah, ini sama urutannya dengan proses kehidupan manusia. Lare niku manungsa niku lahir cilik niku mesti dunianya dunia bermain. Arek cilik niku gak ono sing gak seneng dolinan. Makanya muncullah kegiatan-kegiatan yang bernilai edukatif tapi melalui permainan yang menyenangkan. Kadang bapak-bapak sampai gede ya tetap seneng dolinan. Ya, laibun. Walahun rotok gede didik pun rati agak gede, rotok masa remaja itu kadang-kadang itu menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, koyok sibuk. Dilingno kalian yang sepai, nah sing sregep pojok ini, kok getun. Orang tua sudah pernah mengalami usia itu. Anak-anak kita belum pernah mengalami usia kita. Kita mengingatkan, tapi mereka tetap saja seringkali lahun. Ya. Wazinatun, fase berikutnya mulai pepaes. Memperindah penampilan. Makanya muncul ketika usia-usia remaja itu menunjukkan siapa saya, eksistensi dirinya, lalu lebih pada wazina, yaitu pepaes. Terutama ini bapak-bapak ini terutama mbak-mbak ini. Lanjutannya, kalau sudah menikah berkeluarga, watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga. Bangga-bangga itu dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Itu biasanya dalam hal a'azzu nafara atau ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Nun sewu, akeh-akehan bondo. Jadi kalau di surah Al-Kahfi itu diceritakan begini, kadang ada orang itu mau menceritakan dirinya, ini gayanya tanglet ini. Ya apa kabar apa sawah sampean kapiro ngene hasilnya. Lalu temannya cerita, lalu dia cerita lebih banyak. Oh, berarti nggonku iki luwih enak ngono cerita wis. Saling berbangga-bangga. Ini nek lali mensyukuri, isinya hanya yaitu tadi berbangga-bangga tapi tidak ada endingnya. Bukan dalam konteks bersyukur, tapi dalam konteks iki lu aku lu kan nonton mana. Wat lalu setelah watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwali wal aulad. Akeh-akehan bondo. Oh, nek omahku sing kono iku tinggoni iki, anakku duwe kabeh dan seterusnya. Oh, anak saya sekarang begini. Lalu anak buah, oh karyawan saya sekian. Itu menjadi kebanggaan-kebanggaan yang itu sesungguhnya bersifat semu kalau kita tidak bisa memaknai dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Allah memberikan perumpamaan dunia itu seperti apa? Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, yaitu seperti hujan yang hujan itu kemudian menyuburkan tanaman yang ada di muka bumi menjadikan a'jabal kuffar. Kufar dan ayat niki itu maknanya para petani. Jadi tidak semua kufar itu jamak dari kafir. Kufar itu sebutan jamak dari kafir tapi maknanya petani. Kenapa? Karena makna asal dari kafaro itu menutup. Petani disebut kufar itu karena dia menutup. Jenenge wong tandur itu kan mesti ditutup. Mari dilebokno bengihe mesti ditutup. Lain mboten ditutup mboten saged cukul. Maka di sini kufar di sini mufassirin semua sepakat tidak ada yang memahami kufar di sini orang-orang kafir. Jadi para petani itu ketika melihat tanamannya itu subur, itu terheran-heran. Ya, a'jabal kuffara nabatu. Tapi ingat, masih wis duwe sembarang kali. Nek gak eling syukur datang pangeran. Lanjutannya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Dunia ndak ada yang kekal. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Ya. Tsumma yakunu hutama. Kemudian menjadi hancur. Niki urutane ngoten. Makanya kuatah tiang sing gadah donya kata, donyane kuwate, tapi tidak bisa memaknai dengan kesyukuran sehingga mohon maaf naudzubillah anak-anaknya tumbuh bukan menjadi anak yang soleh, begitu ditinggal meninggal apa yang terjadi? Rebutan, tukaran. Nah, tukaran buyar, barokah terus. Naudzubillah. Makanya usaha
memperoleh dunia itu harus diniati untuk jangka panjang, yaitu untuk akhirat kita. Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Pramila menika sebelum kula akhiri, kula mutip sekilas saking dawuhnya Imam Al-Habib Imam Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Al-Hikam Al-Haddadiyah. Terus kita para Rasul. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi dawuh al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amal atau bekerja itu untuk visi kehidupan setelah mati. Jadi tidak hanya bangga-banggaan pemboten, tapi bagaimana dunia itu mampu menjadi wasilah untuk menambah amal-amal baik kita di hadapan Allah. Makanya di sini Imam Al-Haddad di dawuhnya yang ke-84 beliau dawuhnya itu la budda lil insani fil wusuli ila sa'adatil akhirati min amrayni. Tiang itu seseorang itu untuk mencapai atau untuk memperoleh kebahagiaan akhirat itu wajib atau harus memenuhi dua hal. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau al-hidayah wa taufiq minallah. Tiang itu dapat hidayah dan taufik saking Allah. Tapi hidayah ini oleh Imam Haddad disebutkan wa huwa bimanzilatil ghaith alladhi yusibul ardh. Hidayah itu ibaratnya seperti hujan yang hujan itu menimpa bumi, oleh Allah diberikan kepada bumi. Karena kalau kita lihat di dalam beberapa tafsir tafsir dalam surah Al-Fatihah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu, hidayah itu ada tingkatannya. Ada hidayah itu yang umum, ada yang khusus. Hidayah itu ada levelnya. Level yang paling mendasar dan itu diberikan kepada semua makhluk namanya hidayatul ilham al-fitri. Ada insting. Lalu level berikutnya hidayatul hawas. Allah memberikan panca indera, yang panca indera itu kemudian memberikan satu pemberitahuan kepada kita. Itu hidayah. Yang ketiga, hidayatul aql. Ini khusus manusia. Yang keempat, hidayatul din. Orang punya akal, punya hati, tapi kalau tidak difungsikan, tidak bisa mengikuti petunjuk agama. Yang terakhir, level yang paling tinggi, yang sangat khusus, itu namanya hidayatul ma'unah wa taufiq, ya, lisairi fi sabilin najah wal khair, untuk memperoleh keselamatan dan kebaikan. Niki hidayah yang paling tinggi. Semua sudah mengatakan sholat subuh apalagi berjamaah ini sesuatu yang baik. Ramadan ngaji itu api, itu hidayah itu. Tapi untuk mencapai hidayah taufik wal ma'unah itu tidak semua orang. Ono sing dilakoni, ono sing rencana, ono sing engko dhisik. Sampai kedisian Israil, naudzubillah. Nah niki jangan sampai. Jadi yang pertama itu kuncinya hidayah. Lah hidayah itu harus didukung oleh yang kedua kata Imam Al-Haddad, wa tsani as-sa'yu ilallah ala minhajil istiqamah, yaitu berusaha melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan istiqamah. Ada salah seorang sahabat Nabi tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku yang aku setelah ini tidak bertanya lagi kepada selain engkau. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Artinya istiqomah itu berarti ada action yang itu dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Inilah yang kata Imam Haddad, wa huwa bimanzilatil harfi lil ardi. Ya, istiqomah itu atau usaha konkret, ya, tidak hanya rencana setelah dapat hidayah yang umum tadi lalu dilakukan. Ini seperti kedudukannya seperti tanaman di bumi. Wa ta'ahudiha bima tahtaju ilaihi minal badri wat tarbiyati wal hifdhi wa natijatil muqdi wa tanhiyatil muqdi ila ghairi dzalika. Apa maksudnya ini? Jadi yang kedua, niku adalah satu usaha dengan istiqomah itu untuk merawat tanaman itu. Jadi tanaman ditandur, butuhkan sing ditandur.
Terus mantun nandur mboten dijarno, tapi dirawat. Ya, benih yang sudah ditandur ada rawatan, ada penjagaan. Lalu dijauhkan dari hama-hama atau penyakit-penyakit yang membahayakan. Ini adalah bentuk konkret dari yang kedua. Faharful ardi duna an yusibaha saydu ana'un wa ta'abun bila hasilin. Kata beliau begitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan amal mencangkul tapi dia tidak mendapatkan aliran air yang baik, tidak dapat hidayah, itu adalah suatu peletihan dan kecapean. Anak ta'ab bila hasilin tanpa hasil. Makanya orang yang beriman itu sangat-sangat beruntung dan harus kita syukuri. Orang kafir itu melakukan amal baik. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Mereka itu sudah menduga melakukan sesuatu yang baik tapi ternyata seperti fata morgana. Tidak ada hasilnya. Itulah yang dalam surah Al-Ghasyiyah disebut amilatun nasibah. Koyo-koyo sing dilakoni akeh tapi enggak ada swara di akhirat kalau hasil. Nah ini. Wa isabatu sayyilaha ma'a tarkil harfi idha'ah. Tapi sebaliknya ono uang ya. Jadi hidayahnya ada, nyiraminya ada, tapi dia meninggalkan menanam. Kalau amali ya sia-sia. Ya udan wis kayak udan lawan banyune lewat tapi tidak ada yang tumbuh. Kenapa? Karena tidak ada tanaman yang kita tanam. Fataufiqu minallah kal ghaib. Maka taufik, hidayah itu taufik dari Allah itu seperti hujan. Laisa lil abdi fihi madkhal. Memang manusia itu tidak punya kuasa, tidak punya tempat masuk. Tapi tetap harus ada usaha. Karena hidayah itu taufik itu adalah satu fadl dari Allah kepada hamba-hambanya. Kan itu satu keutamaan bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Wadzalika huwal haqiqah. Inilah yang disebut dengan hakikat. Jadi pada hakikatnya semua itu yang hidayah dari Allah, tapi tetap harus ada usaha dari manusia. Wasa'i wal ijtihad alladhi huwa bimanzilati harfil ardi wa ta'ahudiha ilal 'abdi. Adapun usaha dan kesungguhan, yang mana usaha dan kesungguhan yang dilakukan manusia yang kedudukannya seperti tanaman di muka bumi dan merawatnya, wa huwa kasbuh, itu adalah bentuk usaha manusia. Lah bentuk usaha itulah yang kata Imam Haddad wa anhu yus'alu, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wa alaihi yujza, itulah yang akan diberikan balasan oleh Allah. Wa dzalika huwa syariah, itulah yang disebut dengan syariah. Kalau kita cekap ngaten, mugi-mugi kula lan panjenengan senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur dengan terus mengasah apa yang dianugerahkan oleh Allah berupa keimanan. Makanya iman itu aslul iman, itu anugerah yang luar biasa. Ini harus kita asah dengan yang namanya takwa. Takwa itu prestasi ruhani. Maka kata Rasulullah, al-imanu uryan wa libasuhut taqwa. Iman itu tasih, nun sewu tasih telanjang, masih belum pakai pakaian. Bajunya nopo takwa. Nek wonten tiyang ngomong iman tapi enggak ono actionnya, enggak ada istiqomahnya, maka ini berarti dia uryan, belum ada libasnya, belum ada bajunya. Mungkin Allah selalu membimbing langkah kita dan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum